Hey hey hey, welcome to Lis Nonton Channel. Seperti biasa, gue Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Dimana kali ini kita akan balik lagi nih guys untuk nge-review sekaligus ngebahas salah satu film Indonesia yang baru saja beberapa waktu lalu ini dirilis, tepatnya di Netflix. Yap, apalagi kalau bukan film Tersanjung The Movie. Film yang ditulis sekaligus disutradarai langsung oleh Pandu Aji Surya dan juga Hanung Bramantyo ini akan membawa kita kembali bernostalgia di tahun 90-an. Karena film ini sendiri akan diadaptasi langsung dari sinetron Tersanjung yang sempat eksis di tahun 90-an nih guys. Bahkan kita juga akan dapat melihat kembali aksi dari Ari Wibowo yang gak pernah tua dan masih tetap tampan, bahkan makin tampan aja sekarang ini. Ada juga Luluh Tobing, Adam Jordan, Febiola dan masih banyak lagi. So, bagaimanakah keseruan ceritanya? Tetapi seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, gue ingetin dulu mungkin akan ada spoiler warning buat kamu semua yang belum nonton film Tersanjung The Movie yang satu ini. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Ini Yura. Kok bisa Dewo? Seperti biasa, hasil karya dari Hanung Bramantyo ini akan memberikan kita mengenai kisah romansa dan juga masalah-masalah hidup yang cukup relevan. Sama juga dengan film Tersanjung The Movie ini yang akan menceritakan mengenai kisah romansa dan juga masalah keluarga antar tokoh yang akan memerani dalam film ini. Film ini sendiri akan menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara tiga orang sahabat bernama Yura, Tian, dan Oka. Yura sendiri diceritakan dalam film ini sebagai gadis yang dulunya hidup kaya, tetapi tiba-tiba saja keluarganya bangkrut dan kini ia harus membayar hutang-hutang keluarganya dengan cara dijodohkan. Yang pastinya hal tersebut tidak membuat dirinya senang nih. Kemudian Tian yang dikenal sebagai sosok pria kaya raya yang akhirnya meluluhkan hati Yura satu-satunya nih guys. Yang terakhir ada Oka yang diceritakan dalam film ini sebagai bagaikan guardian of angel untuk si Yura itu sendiri, dimana ia selalu siap sedia membantu Yura kapanpun dan dimanapun. So, jika kalian meminta penilaian gue untuk film ini sendiri, gue akan berikan nilai 7/10. Hal yang gue suka dari film ini, pertama gue rasa Hanung Bramantyo telah berhasil membawa kita kembali bernostalgia di tahun 90-an dengan nuansa film ini. Mulai dari penampakan dari telepon yang digunakan, mobil, dan juga penjualan tabloid yang waktu itu eksis banget di tahun 90-an. Meskipun dalam scene-nya kita bisa menemukan kedai Indomie modern yang sepertinya itu tidak ada di tahun 90-an sih. Ya mungkin itu hanya penghias aja ya guys. Kemudian secara storyline ya gue bisa bilang standar untuk film ini, sama saja dengan film-film lainnya di mana kita sering kali menemukan kisah cinta segitiga di novel-novel ataupun drama TV yang udah gak asing pastinya buat kita semua. Tetapi salutnya untuk film ini adalah bagaimana film ini mampu mengadaptasi sinetron Tersanjung yang eksis tahun 90-an dengan durasi 7 tahun 7 season hanya dalam waktu 2 jam saja. Dalam waktu 2 jam ini mereka mampu membuat kita bernostalgia dan ya kita cukup enjoy untuk menikmati filmnya. Adapun hal yang kurang gue suka, mungkin ada beberapa scene di mana emosional antar pemain ini kurang match yang gue temukan, dan sempat juga gue temukan kedai Indomie modern yang gue bahas tadi, dimana sepertinya emang tahun 90-an ini nggak make sense aja jika ada kedai Indomie modern tempat tongkrongan seasik itu, karena gue sendiri menemukan tempat kayak gitu di tahun 2014, 2015. Dan juga ending filmnya sendiri yang gua rasa masih menggantung. Mungkin ada maksud untuk membuat sequel keduanya atau bagaimana nih, entahlah bagaimana ceritanya ya, kita tunggu saja kelanjutannya. So far jika ditanya layak atau nggak layak, film ini layak banget untuk kalian nonton nih guys. Apalagi buat kalian yang ingin bernostalgia dengan sinetronnya di tahun 90-an. Dan film ini dapat kalian saksikan langsung di Netflix pastinya. So, gimana juga menurut kamu? Jika kalian punya komentar ataupun request film lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So, sekian dulu review dan ulasan film Tersanjung The Movie yang dapat gue berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gue akhiri videonya, gue mau minta support kalian untuk channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. And thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So I hope you enjoy. See you later and bye bye.